Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah rahimakumullah. Sebelum kita baca ayat ke-23, ada dua poin yang perlu tambahkan dari ayat tadi malam kita baca. Poin yang pertama adalah yang sudah sering kita baca, ayat Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-22 surat Al-Baqarah, alladzi ja'alakumul arda firasya was samaa binaa, dan seterusnya. Itu di antara dalil yang menunjukkan satu kaidah yang disebutkan para ulama kita, yaitu bahwasanya tauhid rububiyah mustalzimun li tauhid al-uluhiyah. Wa tauhid al-uluhiyah mutadamminun li tauhid rububiyah. Ketika seorang telah meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menurunkan hujan dan seterusnya, maka keyakinan tersebut mengharuskan dia untuk beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah mustalzimun li tauhid al-uluhiyah. Yang kedua, poin yang kedua yang perlu diingatkan juga, ayat yang tadi kita baca di akhir ayat, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, dilarang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syarah atau dalam fawaid, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan faedah yang ke-10 terkait dengan tahrim ittikhadil andadillah, haramnya menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa terjatuh ketika seorang melakukan perbuatan demikian, bisa terjatuh dalam syirik besar atau syirik kecil. Beliau sebutkan dhabit kapan ittikhadul andad itu menjadi syirik besar. Kata beliau, khulasatuhu, kesimpulannya, ini ittakhadul andad fil ibadah, jika seorang menjadikan tandingan bagi Allah dalam ibadah, beribadah kepada selain Allah. Au ja'alaha syarikatan lillah fil khalqi wal mulki wa tadwir, atau menjadikan selain Allah sebagai pencipta, meyakini ada pencipta selain Allah, ada yang memiliki alam selain Allah, ada yang mengatur alam selain Allah, maka ini adalah syirik besar. Ini dhabitnya. Ini dhabitnya perlu diingat. Kata beliau, ini ittakhadul andad fil ibadah, kalau dia jadikan andad lillah dalam masalah ibadah, atau dalam masalah menjadikannya sekutu sebagai pencipta bersama Allah, pemilik bersama Allah, pengatur alam bersama Allah, maka ini syirik besar. Wa in kana duna dzalik, kalau yang di bawah itu, maka itu syirik asghar. Ini syirik asghar. Ini dhabit yang penting terkait dengan pelajaran-pelajaran di dalam kitab tauhid. Nah, kita baca yang ke-23. Kata beliau rahimahullahu taala, qala Allah taala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Wa in kuntum, dan apabila kalian fi raibin, dalam kebimbangan, keraguan, mimma nazzalna, dari apa yang kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami. Mimma nazzalna yani Al-Quran, ala abdina, kepada hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian ragu dari apa yang telah kami turunkan, yani Al-Quran, ala abdina, kepada hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mislih, silakan kalian datangkan satu surat yang misalnya, yang semisal Quran,
yang semisal diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fa'tu bil amr yang menunjukkan tahaddi, tantangan untuk i'jaz, menunjukkan lemahnya mereka. Tidak akan mungkin mereka mendatangkan semisal Quran atau satu surat semisal Quran. Wad'u syuhada'akum, silakan kalian seru, kalian panggil syuhada'akum, sesembahan-sembahan kalian, sekutu-sekutu yang kalian jadikan sembahan min dunillah selain Allah Subhanahu wa taala. In kuntum shadiqin, jika kalian benar dalam pengakuan kalian. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengingatkan, kata beliau, wa in kuntum fi raibin. Raib, kata beliau, fasiruhu katsirun minan nas bisyak. Banyak orang menafsirkan raib dengan syak, ragu. Wala syakka annahu qaribun min ma'na syak. Memang tidak dilakukan lagi, raib itu mirip, dekat mana dengan syak. Namun beliau tambahkan, kata beliau, lakinnahu yakhtalifu anhu bi an raib yush'iru biqalakin ma'asyak. Tapi raib itu maknanya mengesankan adanya kegundahan bersama dengan raguan. Dia ragu dicampur dengan gundah, tidak tenang. Kenapa? Karena dia meragukan sesuatu yang harusnya yakin. Iya, sesuatu yang jelas, gamblang, diyakini, dia ragu. Sehingga keraguannya terus diliputi dengan ketidaktenangan, kegundahan. Ini raib. Fatu atau mimma nazzalna, ini Al-Quran ala abdina. Ya, ini Nabi Muhammad SAW dan ubudiyah yang ada pada beliau dan para saudara ubudiyah. Iya, risalah ubudiyah khasatul khasah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala wasafa Rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil ubudiyah. Allah mensifati Rasul Nabi Muhammad dengan sifat ubudiyah bil maqamatil adiyah, dalam kedudukan tempat-tempat peristiwa yang tinggi. Seperti bidifa'i anhu, ketika dalam membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, fi bayani takrimihi bil mi'raj, ketika beliau diterangkan kemuliaannya tatkala di mi'raj, diangkat ke atas ke langit. Wal Isra, ketika di Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan dalam ayat ini, wa fi bayani takrimihi bi inzalil Quran, ketika menjelaskan kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam karena turunkan Quran kepada beliau. Disebut dengan lafaz ubudiyah, sifat ubudiyah ala abdina, abd, dan beberapa peristiwa yang agung, yang besar. Wad'u syuhada'akum, tadi syuhada yakni sembah-sembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. In kuntum shadiqin, jika kalian benar dalam klaim kalian, menyatakan Quran itu adalah muftara, diada-adakan. Beliau rahimahullah menyebutkan beberapa faedah terkait dengan ayat ini, kita baca dengan ringkas. Yang pertama, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam ayat ini, difa'u Allah Subhanahu wa taala an Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini isinya adalah pembelaan Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana diambil? Dari firman-Nya, fa'tu bi suratin min mithli. Silakan, kalau kalian ragu dengan apa yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian datangkan surah semisal yang beliau sampaikan, yang semisal yang diturunkan kepada beliau. Ini perintah, sekali lagi, ditahdi, untuk tantangan, untuk i'jaz, untuk membuat lemah mereka, menunjukkan kelemahan mereka. Tidak akan mungkin mereka bisa mendatangkan semisalnya. Dan ini adalah pembelaan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tabligh rahimahullahu taala, di antara faedah ayat ini adalah fadilatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam li wasfihi bil ubudiyah. Iya, karena disifati dengan ubudiyah. Ubudiyah
khasatul khasah, ubudiyah, risalah, an-nubuwah. Yang ketiga, di antara faedah ini yang kata beliau adalah i'annal Qur'an kalamullah. Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Dari mana diambil? Dari mimma nazzalna. Iya. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan, ini menunjukkan Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat terkait dengan ayat tadi, mimma nazzalna, kami turunkan. Yang namanya turun berarti dari atas ke bawah. Maka ini menunjukkan isbat uluwillah Subhanahu wa taala. Menunjukkan sifat ulu Allah di atas. Allah Subhanahu wa taala di atas sehingga Quran diturunkan dari atas. Kemudian di antara faedah ini juga menunjukkan Quran itu mukjiz. Hatta satu surat tidak mampu mereka datangkan. Iya, jangankan seluruhnya, satu surat. Musailamah al-Kadzdzab hendak membuat satu surat, tapi iya, dari lafaznya sudah ketahuan itu buatan manusia. Terlihat kenapa namanya kedustaan Musailamah al-Kadzdzab dengan surat-surat yang dia buat. Tidak ada yang mampu membuat semisal Al-Qur'anul Karim, bahkan semisal satu surat dalam Al-Qur'an. Itu di antara apa yang beliau sebutkan. Wallahu a'lam.